berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kabar yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, pastinya diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena Bapa kita di surga tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan keadaannya, percaya Dia ada bersama dengan kita, siap untuk mengulurkan tangan, menolong kita, memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan satu hari pun tinggalkan Tuhan, bahkan jangan satu detik pun tinggalkan Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Saat ini kita akan menghampiri Dia dengan pujian penyembahan kita karena kita percaya Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk menerima pengabdian dan penyembahan kita. Kalau saudara sedang bergumul dengan masalah, saudara sedang tertekan, saudara sedang mengalami situasi yang berat, jiwamu sangat tertekan, ini waktu terbaik kita untuk bisa mengalami kelegaan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi tidak ada alasan kita justru menjauh dari Tuhan. Justru pada saat kita tertekan, kita berbeban berat, itu saat yang paling tepat untuk segera datang kepada Tuhan. Tuhan beri kita kelegaan, beri pertolongan, beri kita damai sejahtera, ketenangan untuk menjalaninya dengan baik. Mari kita hampiri Dia dalam doa kita. Bapa, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami beroleh anugerah yang luar biasa. Engkau layakkan kami untuk boleh menghampiri tata kasih karunia Allah yang Maha Kudus. Darah Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami sudah dibenarkan, kami sudah didamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Bapa, kami membawa semua beban hidup kami, semua hal yang membuat jiwa kami menjadi tertekan, semua permasalahan yang sedang kami hadapi, baik keluarga, baik pekerjaan, kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan kami membutuhkan belas kasihan-Mu, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Bapa, kami hampiri Engkau, kami persembahkan pujian penyembahan kami, dan biarlah kami semua oleh anugerah-Mu boleh menikmati kehadiran Bapa yang memberi kami kelegaan, yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami damai sejahtera. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Dia yang terutama dalam hidup ini. Carilah wajah-Nya, maka Ia akan mendekat kepadamu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
Saudara-saudara, di gereja kita kadang-kadang tahu itu atau kenal seseorang yang dalam tanda petik suka dijuluki sebagai orang yang maha hadir. Jadi semua acara dia ada, semua acara dia ikut, semua pelayanan dia ikut. Apa saja sepertinya nggak ada dia nggak asik nih. Tapi sebenarnya dia ada di mana-mana, sibuk sekali. Tetapi kita tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menjadi buah pelayanannya, karena terlibat di mana saja, jadi penggembira. Demikian juga di dunia kerja kan juga begitu. Kita lihat ada banyak orang pengen mengerjakan apa saja, sepertinya dia cukup waktu, dia mampu semuanya, tetapi puluhan tahun juga gitu-gitu saja. Kisah seperti itu pasti banyak kita jumpai baik di gereja, di pekerjaan atau di lingkungan kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan, pentingnya kita punya skala prioritas dalam hidup ini. Mungkin ada yang mau sharing, mau berbagi nih, kisah orang yang maha hadir tadi. Silakan. Saya ya. Ya. Kebetulan sih memang ini di tempat kerja sih ya Pak ya. Ya. Seperti yang kita tahu kalau di tempat kerja itu kan memang sudah ada bagian-bagiannya. Tapi teman saya ini seperti yang Bapak katakan itu memang maha hadir gitu loh. Awalnya sih kita pikir bahwa dia memang mau belajar gitu ya Pak ya, belajar dari satu departemen ke departemen lain. Tapi kok lama-lama dia kayaknya memang senangnya gitu Pak. Jadi mengerjakan kalau ada pekerjaan orang gitu nampaknya kayaknya dia tuh ini pengen mengerjakan itu gitu ya. Jadi kan orang yang ngasih itu ya udahlah kamu aja deh gitu. Jadi kebanyakan tuh seperti itu. Jadi setiap departemen tuh dia ya pasti tahu sih itu ya. Tapi memang akhirnya jadinya itu Pak prioritas kerjaannya dia itu dilihat atasannya ya kurang memuaskan gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada yang maksimal ya. Iya, karena memang dia memang semua tahu bagiannya, tapi untuk pekerjaannya dia sendiri, dia atasannya melihat dia kurang maksimal gitu. Nah, Iya. mungkin seperti itu ya Pak ya. Kisahnya seperti itu juga ya, termasuk dalam pelayanan kan juga begitu ya. Semua mau dikerjakan, semua ikut dan bangga kalau berkata aku tidak pernah menolak pelayanan. Padahal mungkin sebenarnya bukan karunianya. Menolong orang itu kan baik, melayani itu baik. Tetapi kalau kita tidak fokus pada karunia yang Tuhan berikan, jadi nggak maksimal. Buah kita nggak maksimal. Tuhan melengkapi setiap orang dengan waktu yang sama. Baik orang Kristen maupun bukan Kristen, percaya Yesus atau tidak, lahir baru atau belum, semuanya kan waktunya sama, hanya 24 jam. Kita kan nggak ada yang sampai 25 jam, apalagi 30 jam. Kita semua sama, orang kudus atau orang berdosa, orang beribadah atau enggak, semuanya diberi oleh Tuhan waktu sama, 24 jam. Demikian juga kemampuan. Kemampuan itu makanya ada istilah bakat dan minat. Orang punya bakat yang berbeda-beda. Demikian juga keahlian itu juga berbeda-beda. Secara rohani kita juga diajar yang namanya karunia rohani, yang namanya panggilan dari Tuhan. Itu beda-beda. Tuhan rancang manusia itu memang secara beragam, unik, berbeda satu sama lain. Salah satu tujuannya adalah supaya manusia, pertama, manusia itu interaksi relasinya itu didasari pada kasih dan kesadaran bahwa saya dibutuhkan orang lain membutuhkan saya butuh orang lain, dan orang lain juga butuh saya. Makanya yang perlu dilakukan bagaimana bisa saling memahami, bisa bekerja sama, bisa saling mendukung satu sama lain. Dan untuk itu dibutuhkan yang namanya kita harus pintar-pintar membuat skala prioritas dalam hidup kita yang sesuai dengan bakat kita. Kalau kita pelayanan yang sesuai dengan panggilan kita, yang sesuai dengan karunia rohani kita. Kalau dalam pekerjaan sesuai bakat minat kita, sesuai dengan
cita-cita kita itu kan biasanya sangat terkait dengan karena kita suka. Dan kemampuan kita tentunya. Kita harus buat prioritas yang memang sesuai dengan diri kita, keunikan diri kita. Jangan lakukan semuanya. Sepertinya kita bisa semuanya. Enggak, hidup ini memang saling melengkapi satu sama lain. Kalau tidak, maka kita akan kelelahan dan apa yang kita kerjakan enggak pernah fokus karena prioritasnya yang tersebar kemana-mana. Sampai tua akhirnya kita tahu kita enggak menghasilkan terlalu banyak dalam hidup ini. Buah kita tidak pernah maksimal. Kita hanya begitu-begitu saja. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Ya, kalau Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah mengasihi kita. Dan tidak pernah berubah juga sifatnya, karakternya yang mengasihi kita, yang kudus. Tetapi kita sebagai manusia kan mestinya berubah. Berubah menjadi bertumbuh, dewasa, maksimal, berbuah lebat. Harusnya kan seperti itu. Kalau tidak berarti kita hanya mutar-mutar saja. Sudah punya anak, punya cucu, cuma begitu-begitu saja. Dalam arti tidak ada perkembangan. Tidak, Tuhan sangat ingin kita semua bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup ini. Kalau begitu Pak, apa skala prioritas yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yang paling utama ya, kita bisa coba perhatikan dulu ya. Di Markus pasal 5 ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 kita perhatikan ini prioritas Yesus ini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yesus itu pamornya sedang naik luar biasa, popularitasnya luar biasa. Dia sedang mengajar, begitu banyak orang yang mengerumuni dia, berbondong-bondong dari segala penjuru datang hanya ingin mendengar bagaimana dia mengajar. Benar-benar sepertinya dia dibutuhkan begitu banyak orang. Tetapi ketika ada satu orang menemui dia, bolehkah datang ke rumah? Karena orang yang aku kasihi itu sangat kritis keadaannya. Aku percaya kalau engkau meletakkan tanganmu, maka dia akan sembuh. Berarti bagi Yesus, ini di tengah pelayanan yang begitu luar biasa, dia rela tuh tinggalkan hanya satu orang anak perempuan yang hampir mati. Padahal yang dia tinggalkan ribuan orang. Berarti di sini kita belajar apa? Skala prioritas terbaik yang Tuhan ajarkan adalah pribadi manusia lebih penting daripada pamor diri, daripada popularitas diri. Apalagi ini bagi yang melayani, memberi perhatian kepada satu orang supaya dia bisa bertobat dan diselamatkan dalam Tuhan lebih penting daripada kita mengejar popularitas. Kadang-kadang kan ada yang berkata, misalnya saya pernah diajak ngobrol nih, Pak Heru, kenapa ya Pak Pendeta itu tidak mau datang khotbah di tempat kami? Saya tanya. Ditanya enggak alasannya? Yang dia tanya adalah berapa jumlah jemaat yang akan hadir. Saya bilang karena ini baru perintisan hanya 20 orang Pak. Tempatnya di mana? Di rumah. Jadi agak masuk gang sedikit. Mobil bisa lewat nggak? Bisa, cuma satu mobil saja. Dia sudah sanggupin awal-awal, tetapi begitu detailnya saya jelasin, mendadak dia batalin. Apa karena jumlahnya sedikit ya Pak? Ya saya tidak bisa jawab, yang bisa menjawab kan Pak Pendeta yang diundang khotbah itu kan. Tetapi kalau ini terjadi, ini memprihatinkan kalau orang berpikir bahwa pelayanan yang terpenting adalah kalau jumlahnya banyak.
kalau sedikit nggak terlalu penting. Tidak, bagi Yesus satu orang itu sangat penting sekali. Dia tinggalkan begitu banyak karena yang begitu banyak kan nggak kritis. Semua ingin diajar, ingin belajar, bagus. Tetapi yang satu ini kritis mau mati. Itu menunjukkan apa? Bagi Yesus, oke lah orang marah. Gara-gara saya berhenti khotbah, berhenti ngajar hanya demi satu anak ini. Nggak masalah, mereka tinggalkan saya, nggak ada masalah. Ini skala prioritas yang Tuhan ajarkan. Berarti menjadi orang terkenal tidak berdosa. Menjadi ingin dikenal tidak berdosa. Ingin posisi yang tinggi dalam hidup ini tidak berdosa. Tetapi kalau kita berpikir dikenal orang, populer, berpengaruh dalam banyak hidup orang, lalu dapat prioritas dengan posisi kita, kita anggap itu menjadi tujuan hidup, itu menjadi yang terpenting, itu menjadi salah. Gara-gara kita jadi populer di masyarakat, kemudian kita telantarkan pasangan kita, kita tidak punya waktu untuk anak kita, itu sesuatu yang salah. Pribadi orang tetap lebih penting daripada kedudukan kita, popularitas kita. Kalau ada banyak orang tua berpikirkan begini, saya kerja keras kan untuk anak, untuk masa depan anak, Pak. Jadi resikonya karena saya kerja keras, saya kurang waktu untuk anak-anak saya. Mereka harus maklum dong, kan saya sedang kumpulin duit supaya bisa membiayai mereka dan hidup mereka kan enak sekarang. Saya nggak mau anak saya seperti saya waktu kecil, nggak punya apa-apa. Saya ingin anak saya punya apa-apa dan masa depannya terjamin. Makanya mereka harus maklum. Ini menurut saya ajaib. Karena apa? Bagaimana mungkin orang tua ingin dipahami anak? Harusnya orang tua memahami anak. Apalagi anaknya baru 5 tahun suruh memahami orang tua. Itu kan sesuatu yang ajaib. Tetapi itu realita dalam hidup sehari-hari. Banyak orang punya skala prioritas yang salah. Dia mengejar satu hal, kehilangan yang lain. Gak jujur kadang-kadang. Kenapa? Orang itu jadi namanya kecanduan kerja, workaholic. Ketagihan sebenarnya. Ketika dia bekerja berhasil, diberi apresiasi, dipuji, dapat promosi, dapat fasilitas lebih, orang senang sekali. Kemudian pengen ngulangi lagi. Berhasil lagi, pengen ngulangi lagi. Sebenarnya dia namanya kecanduan kerja. Karena ketika dia mencapai posisi seperti itu, dia merasa dihargai, merasa penting, merasa dibutuhkan, merasa dirinya itu pahlawan. Dan itu pengen diraih lagi, ingin didapat lagi. Tetapi dia lupa, ada yang di rumah kehilangan dia. Ada yang di rumah tidak mendapatkan waktu terbaiknya. Di luar disanjung-sanjung, dipuji banyak orang. Di rumah ada yang kehilangan. Nah, kebetulan istrinya kasar, wah di luar dipuji-puji orang, pulang ke rumah disumpahin istri. Akhirnya merasa tidak bahagia. Problemnya di mana? Skala prioritas. Apakah kerja nggak penting? Sangat penting. Apakah kerja keras nggak baik? Sangat baik, tetapi skala prioritas. Waktu berkualitas dan waktu-waktu kebersamaan, apalagi bagi Bapak Ibu yang punya anak masih kecil, tidak pernah terulang. Jangan habiskan waktumu mengejar karir, sampai akhirnya gila-gilaan kerja seperti itu. Akan kehilangan yang paling saudara kasihi. Dan itu paling tidak bahagia. Membuat kita sangat tidak bahagia kalau itu terjadi. Yang kedua, kalau kita belajar dari kisah Yesus selanjutnya ya, Tuhan layani loh satu-satu itu, satu-satu layani gitu. Lebih dari itu sebenarnya kita bisa belajar satu prinsip dari pribadi Yesus ya. Tidak hanya tadi prioritas manusia itu penting, tetapi bagi Yesus manusia itu bahkan lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Kita ingat kisah Yesus izinkan itu roh jahat yang menguasai seseorang di Gerasa tuh. Yesus izinkan
setan itu akhirnya pindah ke kawanan babi. 2000 ekor babi, jumlahnya sangat besar sekali kalau diberi nilai uang. Tetapi kenapa Yesus izinkan itu roh jahat pindah situ demi satu orang ini? Loh, satu orang gila digantikan dengan 2000 ekor babi. Kenapa Yesus? Yesus ingin menegaskan bahwa manusia bagiku lebih penting daripada binatang. Manusia bagiku lebih penting dari harta kekayaan manusia. Dan dia sudah menunjukkan itulah dia. Dia yang maha mulia, dia yang duduk di tahta di surga, rela datang di dunia ini, mengosongkan dirinya. Bukan sebagai raja datang ke dunia ini, tetapi menjadi bayi yang sangat lemah, lahir di kandang binatang, menjadi hamba yang melayani, bahkan menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mengambil posisi sebagai orang berdosa, padahal tidak ada dosa sedikit pun dalam dirinya. Karena apa? Bagi dia posisi, bagi dia kekayaan, bagi dia harta benda, hal-hal yang fana yang ada di dunia ini menjadi tidak ada artinya kalau manusia binasa. Lebih dari harta. Saya pernah ketemu seorang anak muda yang akhirnya hidup dalam kepahitan hati luar biasa terhadap orang tuanya, gara-gara ternyata mamanya lebih menghargai guci yang ada di rumah daripada dirinya. Ketika dia sedang main-main, dia nyenggol guci mahal mamanya, pecah. Ketika pecah, tangan dan kakinya berdarah. Mamanya bukannya menolong dia untuk membersihkan kotoran dan merawat lukanya, tetapi mamanya marah padahal dia sudah kesakitan. Di hati kecilnya anak ini mulai ada keyakinan salah. Dia mulai berpikir bahwa guci mama lebih berharga daripada aku. Dan membuat anak ini bertumbuh dalam gambar diri yang sangat salah. Konsep diri yang buruk bahwa aku nggak terlalu berharga kalau aku nggak punya uang banyak. Aku nggak berharga kalau aku tidak punya barang-barang mewah. Dia menilai orang lain juga seperti itu. Akibatnya perjalanan hidupnya penuh dengan konflik, banyak kepahitan demi kepahitan karena banyak kekecewaan terhadap banyak orang. Karena semua dinilai hanya dengan uang dan barang. Yesus sudah mengajar kita skala prioritas kembali manusia. Tidak boleh barang, tidak boleh uang. Uang bisa dicari, barang bisa dibeli dengan kerja keras. Tetapi manusia, kalau sudah hilang dari hati kita, kita akan kehilangan selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang rajin bekerja, silahkan bekerja dengan rajin, sangat baik. Rajin melayani, silahkan melayani dengan rajin, itu sesuatu yang baik. Tetapi semua kesibukanmu, termasuk ketika saudara sudah berhasil mengumpulkan banyak uang, banyak harta, ingat, manusia atau orang-orang di sekitarmu lebih berharga dari semuanya. Pasanganmu, anak-anakmu, saudaramu, sesamamu lebih berharga. Beri prioritas, waktu, perhatian kepada orang, bukan kepada barang, bukan kepada uang. Bahkan relakan uangmu, relakan barang yang engkau miliki, kalau itu demi engkau bisa menolong orang-orang yang kau kasihi, menolong sesama, itu lebih bernilai. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita meneladani Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau melihat kami sebagai pribadi yang begitu bernilai, pribadi yang begitu berharga. Sehingga kasih-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun ketika kami gagal melaksanakan firman-Mu. Bahkan ketika kami sengaja melawan-Mu, kami sengaja tidak mentaati firman-Mu, kami sengaja meninggalkan Engkau. Kasih-Mu tidak berkurang sedikit pun. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna ini telah mengajar kami saat ini bahwa pribadi manusia itu lebih berharga, lebih dari uang, lebih daripada harta.
lebih dari popularitas diri. Bapa, ajar kami untuk bisa menempatkan diri kami dengan cara yang benar, melihat orang lain dengan cara yang benar. Bukan karena mereka kami anggap merugikan kami secara keuangan, secara popularitas, tetapi ketika Tuhan memanggil kami untuk jadi berkat bagi orang lain, memanggil kami untuk memberi pertolongan, mengulurkan tangan kepada orang lain yang membutuhkan, hati kami tergerak dengan belas kasihan seperti hati Tuhan Yesus ketika mendengar ada satu anak perempuan yang hampir mati. Dia rela tinggalkan gemerlapnya pelayanan, begitu banyak orang dia tinggalkan demi satu orang yang hampir mati ini. Karena bagi Tuhan Yesus, nyawa manusia itu sangat berharga, lebih dari harta benda apapun yang ada di dunia ini. Bapa, ampuni kami kalau sebagai orang tua kami terlalu sibuk bekerja, kami terlalu sibuk pelayanan di gereja, tetapi kami tidak sungguh-sungguh memberi waktu berkualitas untuk rumah tangga kami, untuk merawat pernikahan kami, untuk membesarkan, mengasuh anak-anak kami. Tuhan, ampuni kami sebagai orang tua yang mengabaikan kasih yang terpenting, prioritas yang terpenting dalam hidup kami untuk keluarga kami. Ajar kami juga untuk bisa membuat keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan keluarga, antara aktivitas pelayanan dan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga kami. Tuhan, beri kami hikmat yang benar supaya orang-orang terdekat kami tidak terhilang sementara kami begitu sukses, kami begitu berhasil, kami begitu dipuji banyak orang di luar rumah. Kami ingin Tuhan, kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di dalam rumah kami, tetapi kami juga jadi berkat bagi orang-orang di luar rumah kami. Beri kami kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik. Bagi saudara-saudara yang saat ini merasa hidupnya tidak berharga karena diperlakukan tidak baik, karena direndahkan orang lain, karena statusnya, karena penampilannya. Bapa, hari ini Roh Kudus kiranya bekerja, memberi pengertian dalam dirinya bahwa mereka tetap berharga. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, tidak peduli bagaimana status mereka. Sebagai manusia, mereka tetap berharga di mata Tuhan. Sebagai manusia, mereka tetap dikasihi oleh Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitarnya, termasuk saudaranya atau orang tuanya sekalipun telah membuang dia, tetapi bagi Tuhan tetap berharga. Tuhan mencarinya, Tuhan menjangkaunya, dan Tuhan ingin mengubah hidupnya menjadi baru. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kehidupan saudara-saudara kami yang seperti ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang selama ini menyia-nyiakan hidupnya karena merasa hidupnya tidak berharga lagi. Dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan perkara yang sia-sia, dengan pergaulan yang buruk, dengan perilaku yang buruk. Bapa, memberi pengertian kepada mereka sesuai firman-Mu, bahwa mereka sangat berharga, supaya mereka mulai menyadari bahwa tidak selayaknya mereka menyia-nyiakan dan merusak dirinya sendiri. Tuhan, pulihkan mereka juga. Tuhan, berkati setiap pribadi yang mendengar dan bergabung dengan program ini, supaya mereka semakin mengerti di dalam Tuhan mereka berharga, di dalam Tuhan mereka orang-orang yang dikasihi, di dalam Tuhan mereka memiliki masa depan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara selalu percaya bahwa manusia itu selalu yang paling penting. Pribadi kita lebih penting dari semua yang kita punya.
Kalau saat ini saudara memiliki pergumulan, ada masalah-masalah yang sangat berat untuk saudara tanggung sendiri, saudara butuh pertolongan, dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya bahwa apapun masalahmu, Tuhan sanggup menolong. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.